Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur hanyalah milik Allah yang banyak memberikan kepada kita nikmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul kembali, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki episode yang ke-44. Selawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, seluruh partisipan Golden Habits Forum, kami ucapkan terima kasih banyak pada kesempatan hari ini telah berkenan menghadiri undangan Golden Habits Forum yang ke-44, episode ke-44, dan insya Allah pada pagi hari ini, kesempatan kali ini, topik Golden Habits Forum masih berbicara tentang mewujudkan atmosfer Islami di mana difokuskan dalam tadarus Al-Quran. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga Ustadz kita semua, Dr. Agus Sukaja juga sudah hadir dan insya Allah mudah-mudahan dari apa yang disampaikan kita banyak mendapatkan informasi, wawasan, tambahan terkait dengan tadarus Al-Quran. Mari kita sama-sama buka kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Agus Sukaca terkait dengan pemaparan pada pagi ini. Monggo Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam Golden Habit Forum episode yang ke-44. Alhamdulillah ini selalu luar biasa pagi-pagi Golden Habit ya. Saya keduluan Prof. Partino tadi masuknya, jadi ketika saya buka beliau sudah di ruang tunggu ya. Bersama dengan Mas Riah juga ya dari Surabaya dan yang lain-lain ya. Ini saya melihat ada juga Prof. Harun ini ya, dari UMS yang sekaligus juga UMKT. Ya. Bapak Ibu sekalian, topik kita pagi hari ini masih seputar mewujudkan atmosfer Islami di lingkungan kita. Ini atmosfer ini penting sekali. Ya. Karena bumi ini tanpa atmosfer akan hancur ya, dan tidak ada kehidupan, akan terpengaruh oleh udara luar angkasa yang itu tidak kompatibel dengan kehidupan kita. Demikian juga di dalam kita berislam, ya, kalau tidak ada atmosfer Islami, maka di dalam kita berislam ini juga akan terganggu. Oleh karena itu mari kita ciptakan atmosfer Islami. Topik kita hari ini ya tentang tadarus Al-Quran. Karena tadarus ini juga
menjadi bagian dari atmosfer yang sangat penting untuk melindungi diri kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Ini yang sudah kita bahas, Bapak Ibu sekalian. Di antara atmosfer itu, sholat itu menjadi atmosfer penting. Puasa sudah kita bahas, pakaian, kemudian pergaulan, menghindari ikhtilat, adab, dan doa. Ini yang sudah kita bahas dalam kajian kita sebelumnya. Hari ini kita mengkaji tadarus Al-Quran sebagai bagian atmosfer penting. Dan insya Allah masih ada lagi atmosfer yang lain, itu melakukan kajian-kajian Al-Islam dan kemuhammadian. Seperti forum kita kali ini juga bisa menjadi atmosfer menjaga kesalehan kita. Baik, kita mulai tadarus Al-Quran. Ini tadarus Al-Quran ini sebuah kegiatan yang mengantarkan kita kepada keutamaan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang utama, maka tadarus Al-Quran ini jalannya atau roadmap-nya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita, ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sungguh orang yang paling utama di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran itu juga disebut tadarus. Tadarus itu mempelajari. Jadi tadarusul Quran itu sesungguhnya mempelajari Al-Quran. Mudaris itu pengajar. Maka mudarisul Quran orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka ta'allama itu tadarus, allamahu ini menjadi mudaris. Dua-duanya adalah jalan menuju keutamaan. Karena kalau kedua-duanya kita lakukan, kita menjadi afdolakum, orang yang paling utama. Nah, di antara pelaksana kegiatan tadarus, siapa yang paling utama? Yang paling intens, yang paling lama, ya, itu akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan yang hanya bertadarus dalam waktu yang pendek. Kita memang diperintahkan untuk melakukan tadarus. Surah Al-Ankabut 45, Allah memerintahkan kita, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Ini perintah ini ya, perintah untuk membaca. Dan itu disandingkan dengan perintah untuk sholat. Nah, berapa kecepatannya di dalam membaca atau tadarus Al-Quran? Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, ada seorang sahabat Abdullah bin Amr ya, yang bertanya, ya Rasulullah, fikam akra'ul Quran. Wahai Rasulullah, berapa lama saya harus mengkhatamkan Al-Quran? Maka Nabi menjawab, fi syahrin, di dalam 1 bulan. Nah ini sahabat ini luar biasa, Abdullah ini menyatakan, saya mampu mengkhatamkan kurang dari sebulan. Maka
Rasulullah memerintahkan dalam 1 minggu, 7 hari. Ini dikasih waktu 7 hari, itu juga masih menyatakan saya bisa mengkhatamkan dalam waktu kurang dari 7 hari. Maka Nabi bersabda, tidak akan memahami Al-Quran bagi orang yang mengkhatamkan dalam waktu kurang dari 3 hari. Nah, kalau melihat hadis ini, range khatam ya, itu antara 1 bulan sampai di atas 3 hari atau maksimal 3 hari. Kita mampu yang mana? Tapi setidak-tidaknya ya mudah-mudahan kita bisa minimal sebulan sekali bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ini idealnya ya. Syukur bisa lebih cepat lagi. Di dalam kajian Golden Habit yang lalu ya, itu Pak Irut ya, Pak Khairuddin Basori, Dr. Khairuddin Basori itu menceritakan Kiai Mas Mansur itu termasuk yang mengamalkan khatam setiap minggu. Dan itu menjadi ilmu terpenting beliau sehingga ketika hijrah dari Surabaya menuju Jogja, ketika terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah, itu di antara banyak kitab yang beliau miliki, yang dibawa Quran saja, yang lain-lainnya tidak dibawa. Ya, karena ini memang ilmu yang terpenting. Nah, ini kecepatan yang seharusnya kita lakukan. Dan bagi yang bacaannya belum lancar, tentu agak sulit untuk mencapai ini. Oleh karena itu, mulai melancarkan. Sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan tadarus dengan kecepatan sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang antara lain menjadi bagian dari atmosfer kita karena tadarus itu ya, hikmahnya antara lain yang pertama kebaikan pada setiap huruf yang dibaca. Kita akan mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya. Dia berkata ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Rasulullah SAW bersabda, sesiapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita membaca alif lam mim saja itu sudah mendapat 3 kebaikan dilipatkan 10 jadi 30 kebaikan. Apa bentuk kebaikannya? Wallahu a'lam. Ya, pasti ada kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh dari setiap bacaan Al-Quran itu. Yang kedua, kita akan mendapatkan ketenangan. Diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, dan disebut-sebut Allah. Ini sebagaimana sabda Nabi kita, Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah.
tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, membaca kitab Allah Al-Quran, dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat, serta dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Jadi diliputi rahmat, ketenangan, ini akan didapatkan orang yang tadarus Al-Quran. Ini hikmahnya. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata ini penelitian-penelitian yang dilakukan, ya, mendengarkan Al-Quran saja. Jadi efek mendengar itu akan menimbulkan efek relaksasi, menurunkan stres. Ini ada yang di penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Khaldi di San Francisco, Amerika Serikat. Beliau meneliti sekelompok non-Muslim, jadi non-Muslim tidak mengerti bahasa Arab. Itu diteliti efeknya mendengarkan Quran itu seperti apa. Jadi sebelum penelitian itu mereka dicek dulu status kesehatannya. Parameter-parameternya dicek, laboratoriumnya dicek pakai komputer. Ya. Nah, kemudian setelah itu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran secara periodik, berulang-ulang sampai waktu tertentu. Kemudian setelah sampai waktu tertentu ini, kemudian dicek ulang. Bagaimana parameter-parameter kesehatan ya yang diperiksa pada awal tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada parameter kesehatan itu. Di antaranya adalah efek relaksasinya begitu nyata. Orang menjadi lebih tenang, ya, menjadi lebih baik perasaannya. Ya. Ini padahal yang diteliti itu adalah non-Muslim ya, dan tidak ngerti bahasa Arab. Jadi dahsyatnya Al-Quran saja diucapkan, diperdengarkan, ya, meskipun tidak tahu artinya, sudah diberikan manfaatnya. Jadi manfaatnya manfaat sehat. Bahkan ada kalimat-kalimat khusus yang itu memberikan dampak yang luar biasa. Ini seorang psikolog di negeri Belanda, ya, Van Hoven, ya, profesinya sama dengan Prof. Partino, psikolog. Ya. Itu bahkan secara khusus meneliti apa efek mengucapkan Allah. Lafzul jalalah, Allah. Ya. Bukan dalam kalimat God, bukan Tuhan, bukan yang lain, tetapi Allah. Itu ternyata ucapan Allah itu memberikan dampak ketenangan. Ya. Frekuensi jantungnya itu menjadi lebih optimal, ya, tidak terlalu cepat, ya, tenang. Nah, ini membuktikan bahwa ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan menyebut Allah itu akan menjadikan jantung, ya. Kalau kita menerjemahkan dengan hati, ya, hati itu menjadi tenang. Indikatornya tadi, jantungnya frekuensinya menjadi optimal. Semakin banyak menyebut Allah, maka frekuensinya jantungnya itu menjadi optimal. Ini menunjukkan ketenangan. Orang yang tidak tenang, frekuensi jantungnya itu cepat. Bisa sampai 100, ya, bisa bahkan bisa lebih. Tetapi dengan menyebut nama Allah, itu frekuensi jantungnya itu menjadi bagus sekali. Nah, dan kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu bagian dari zikrullah. Sehingga efeknya menurunkan stres, ya, dan efek ketenangan itu begitu nyata. Itu baru efek dengar, Bapak Ibu sekalian, ya, mendengarkan. Dan yang didengarkan itu apa? Tidak dimengerti artinya.
Nah, jadi kita jangan mencela orang yang yang membaca nggak tahu artinya. Dia sudah mendapatkan manfaat, tetapi tentu manfaatnya belum optimal. Nah, ini saya ngambil dari sosmed ini. Ya, ini penelitian anak-anak SMA di Solo gitu ya, yang memperbandingkan ya kecambah sama-sama diletakkan di tempat yang tidak ada akses sinar mataharinya. Ya. Yang satu diperdengarkan murotal, bacaan Al-Quran, yang satu tidak. Ya. Sama-sama diletakkan di tempat yang nggak ada akses sinar mataharinya. Ya. Nah, saya tidak tahu kebenarannya bagaimana, tapi ini saya dapat di medsos ya. Nah, ini yang tidak dibacakan Al-Qur'an itu dia menjadi kecambah yang putih seperti ini ya. Jadi tidak ada zat hijau daunnya. Ya, jadi dia kalau tumbuh seperti ini lama-lama akan mati, tidak bisa berkembang. Tapi yang satu itu ada zat hijau daunnya, ini tumbuh ya, seperti bagus sekali ya. Efek bacaan Al-Qur'an. Dan kalau kita buka di web, ya, insya Allah banyak sekali ya, kajian-kajian atau penelitian-penelitian terkait dengan pengaruh bacaan Al-Quran ini. Mahasiswa UMY ada yang meneliti terkait dengan nyeri. Ternyata Quran itu mengurangi atau meningkatkan ambang nyeri, sehingga orang tidak terlalu mudah nyeri. Ada seorang bidan yang ngambil S2 itu meneliti tentang pengaruh bacaan Al-Quran pada janin yang dikandung. Itu ternyata janin yang dibacakan Al-Quran, dia akan memiliki denyut jantung janin yang paling bagus, yang optimal. Jadi kalau ibu-ibu yang hamil, ya, itu banyak membaca Al-Quran, atau mungkin bersama suaminya membaca Al-Quran, itu janin yang dikandung itu akan optimal denyut jantungnya. Dan denyut jantung yang optimal itu akan berpengaruh pada kesehatan janin. Ini hikmah, ya, baru mendengar saja. Nah, bagaimana kalau kita membaca? Membaca itu tentu efeknya lebih dahsyat dari sekedar mendengar. Ya, kalau mendengar saja itu sudah mendapatkan manfaat ya positif untuk kesehatan. Kalau kita membaca, insya Allah efeknya lebih dahsyat. Kenapa? Karena kita awali dengan melihat huruf. Ya, jadi mata kita melihat huruf. Ya. Huruf yang dilihat mata diinterpretasikan oleh otak kita. Otak kita memerintahkan mulut kita untuk melafalkan, mengucapkan. Ya. Jadi setelah kita ucapkan, ucapan kita didengar oleh telinga kita. Ya, jadi jalurnya lebih panjang. Dia mempengaruhi otak lebih dahsyat, ya, lebih luar biasa. Karena mulai dari melihat hurufnya, dia sudah membawa sinyal ke otak untuk menginterpretasi huruf. Interpretasi otak tadi diperintahkan kepada mulut untuk melafalkan. Lafal itu menghasilkan suara, suara didengar oleh telinga. Saya punya keyakinan, ya, ini efeknya lebih dahsyat. Ya. Cuman saya belum mendapatkan penelitiannya, tetapi saya punya keyakinan demikian. Mendengar saja itu kita sudah dapat efek yang luar biasa, ya, apalagi kalau ini kita membaca. Nah, ini hikmah ya. Itu akan melindungi apa? Melindungi diri kita dalam kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman, bahkan kita diberikan sebuah kesehatan dengan bertadarus Al-Qur'an. Sehingga dia melindungi ya, melindungi tubuh kita, melindungi pikiran kita untuk berada di dalam kondisi yang baik. Nah, yang paling penting sebenarnya tadarus itu adalah bagaimana Al-Quran itu terinstall di dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita itu diisi oleh Al-Quran. Sehingga mindset kita adalah Al-Quran.
Al-Quran menjadi pertimbangan terpenting untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Jadi yang menjadi pertimbangan terpenting kita adalah Al-Quran. Ini sesungguhnya yang paling penting. Karena ketika ini terjadi, Al-Quran itu telah berfungsi sebagai hudan bagi diri kita. Kalau yang tadi efek mendengar, efek membaca yang tanpa artinya, meskipun mendapat ketenangan, ya, itu menurut saya bebungah. Berbunga itu apresiasi dari Allah buat kita, karena kita sudah melakukan proses untuk membaca, diberikan manfaat. Ya, itu manfaat syifa. Ya. Syifa ulinnas, ya, menjadi penyembuh, ya, itu sudah dapat. Tetapi hudannya itu harus kita lakukan dengan apa? Dengan memahami. Sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran itu pelan-pelan terinstall di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, dan itu kita jadikan pertimbangan terpenting di dalam kita melakukan aktivitas apapun. Kalau Quran melarang, kita tahan, kita tidak lakukan suatu aktivitas. Kalau Quran menyuruh, wah itu prioritas untuk kita lakukan. Kalau Quran memberikan petunjuk tertentu, kita eksplorasi petunjuk itu. Nah, ini sesungguhnya yang paling penting adalah di sini yang akan membawa keselamatan kita, ya, dalam kehidupan dunia ini untuk mendapatkan sesuatu yang bahagia di akhirat kelak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu, mari kita pahami Al-Quran. Mari kita pahami Al-Quran. Ya, salah satu cara untuk memahami, kita pelajari bahasa Arab Al-Quran. Ini yang menjadi background Zoom saya ini, acara Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran. Yang insya Allah kita selenggarakan ini, ya, ini ada Darul Quran, ya, Qurrata A'yun, yang menyelenggarakan kegiatan setiap Sabtu malam, setiap Selasa malam Rabu, ya. Nah, bagi yang berkenan untuk ikut, monggo silahkan, ya. Ini kita coba untuk secara struktur, nampaknya peserta ini sudah banyak yang ikut di dalam program itu. Mas Evan, mohon linknya bisa dibagi itu, sehingga bagi yang berkenan untuk ikut bisa mendaftar di link, ya. Ini adalah upaya untuk apa? Menjadikan Al-Quran, ya, itu menjadi mindset kita. Cara berpikir kita adalah Qurani. Ya. Yang ini menjadikan Quran sebagai hudan lana, ya, sebagai petunjuk bagi kita. Yang paling penting sebenarnya di sini, yang ini akan melindungi kehidupan kita berada di jalur yang benar, ya, on the right track. Ya. Ini yang paling penting sesungguhnya tadarus Al-Quran itu. Nah, kapan saat terbaik kita bersama Al-Quran? Mari kita lihat, ya, bagaimana Allah dan Rasul-Nya memberikan petunjuk kepada kita, ya, kapan sebaiknya kita bersama Al-Quran. Yang pertama, itu adalah saat bangun malam. Silahkan dibaca di dalam Quran surah Al-Muzammil. Ayat-ayat awal itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, ini. Warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangun malamlah kecuali sedikit. Separuhnya boleh kurangi atau tambah sedikit. Dan bacalah Al-Quran dengan cermat. Sungguh kami akan menurunkan perkataan yang berat. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Yang pertama, waktu terbaik adalah malam. Ya.
kajian yang lalu kita sudah jelaskan apa yang terjadi di waktu malam. Hormon melatonin naik ya di awal malam, itu fungsinya untuk recovery, tetapi sekitar jam 2 malam melatoninnya dia sudah pada posisi puncak dan segera turun. Nah, ketika posisi puncak itu sebenarnya istirahatnya sudah cukup, maka dia kemudian kadarnya turun ya. Sehingga di situ waktu terbaik untuk bangun. Ya. Ketika melatonin masih tinggi, tetapi grafiknya sudah menurun, itu adalah saat yang asyaddu wat'an wa aqwamu qila, ya. Kuat mengisi, ya, dan bacaannya berkesan. Itu pada waktu sepertiga malam akhir. Itu adalah waktu terbaik. Sehingga ini adalah waktu terbaik bersama Al-Quran untuk tadarusul Quran. Ini waktunya ditunjuk langsung oleh Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Yang pertama. Yang kedua, ba'da sholat subuh sampai syuruk. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikrullah hingga terbit matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Nah, zikrullah terbaik itu adalah tadarus Al-Quran. Jadi kalau kita gunakan ya sholat subuh, jamaah, kemudian kita tidak beranjak, kita di situ membaca Al-Quran hingga syuruk, terbitnya matahari, kemudian menunggu sejenak, kemudian sholat 2 rakaat, pada waktu sudah waktunya, maka diberikan apresiasi yang luar biasa. Nah, jadi ini waktu luar biasa kita gunakan untuk zikrullah. Ada waktu yang lain. Saat menunggu sholat, setelah sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu 'alal makari wa kathratul khuta ila masajid wa intidharus shalah ba'da shalah. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah yang namanya ribat, atau mencurahkan diri dalam ketaatan. Itulah yang namanya ribat. Dari menunggu sholat setelah sholat. Ini kita bisa lakukan kapan? Yang paling memungkinkan kita sholat maghrib di masjid, menunggu isya itu waktunya pendek. Jadi kita gunakan antara maghrib isya itu tetap di masjid. Apa yang kita lakukan? Ya terbaik adalah tadarus Al-Quran. Ini 3 waktu yang luar biasa, yang menurut saya layak untuk kita perjuangkan. Kita bersama Al-Quran pada waktu-waktu itu. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, kapan Bapak Ibu bersama Al-Quran? Berani memilih kapan waktu bersama Al-Quran harian. Yang pertama, ba'da tahajud sampai masuk sholat subuh. Ini kalau kita bisa mengalokasikan waktu 1 jam, ya, atau kurang juga tidak apa-apa, misalnya setengah jam. Ya.
Kalau yang bacaannya lancar, ya, setengah jam itu 1 juz. Jadi kalau misalnya kita bangun, ya, kalau di Samarinda itu subuhnya sudah hampir jam 5. Subuhnya Muhammadiyah sudah jam 5 lebih 2 menit. Kalau subuhnya umum ya jam 4 lebih 54 menit kalau tidak salah itu ya. Nah, kita kalau misalnya bangun jam 3 ya, masih sempat ya, ada range waktu. Itu waktu terbaik kita bersama Al-Qur'an. Sehingga ya, paling tidak mari kita siapkan setengah jam sebelum subuh. Itu adalah waktu kita bersama Al-Quran. Kalau kita sudah bisa mudawamah, pokoknya sebelum subuh sudah setengah jam bersama Al-Quran minimal. Syukur bisa lebih sedikit. Ya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan waktu bangun setengah, ya kurang sedikit, insya Allah masih sempat. Ya, masih sempat. Yang kedua, ba'da sholat subuh hingga syuruk. Wah, ini kalau misalnya kita bisa berjuang untuk berada di masjid, luar biasa yang akan kita peroleh. Ya. Karena pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Kalau kita gunakan untuk tadarus Al-Quran, wah itu diliputi para malaikat. Sesuatu yang luar biasa. Ini bagi para kaspuan yang sudah pensiun, yang sudah pensiun, nggak harus keburu-buru berangkat kerja, nah ini bisa diperjuangkan. Kita berumah di masjid antara subuh hingga duha. Ini kita DDP kepada Gusti Allah. Kita bertakorup ya, dengan berada di rumah Allah ya, pada waktu subuh sampai duha. Ini sesuatu hal yang kita bisa perjuangkan dan kita bisa usahakan kita lakukan. Ya, yang masih aktif bekerja, ya mungkin bisa menggunakan waktu libur lah. Ya, bisa sekali seminggu. Saya kira ini sudah sesuatu yang luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, ya ini antara sholat maghrib dan isya. Ini paling memungkinkan untuk ribat. Ya. Jadi kalau bisa kita lakukan, sebenarnya kita bisa membuka kelas-kelas belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran di masjid-masjid, ya kita mengajak orang belajar di situ, kita bisa mengajar, ya kalau nggak ada taklim, kita juga bisa membaca tadarus. Ini waktu-waktu yang bisa kita set, ya menjadi waktu kita bersama Al-Quran. Nah, sehingga dengan demikian, Bapak-Ibu sekalian, dalam satu hari kita bersama Al-Quran itu waktunya cukup. Kalau misalnya ba'da tahajud itu kita ambil setengah jam misalnya. Subuh syuruk itu rata-rata sekitar 70 menit. Ya. Kita bisa peroleh. Ya. Maghrib isya itu ya kurang lebih 1 jam, bisa kurang sedikit. Ya. Berarti kita sudah lebih dari 2,5 jam satu hari bersama Al-Quran. Nah ini kalau kita bisa mudawamahkan, ini akan menjadi atmosfer yang melindungi kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Saya kira ini layak untuk kita perjuangkan. Persoalannya, Bapak-Ibu sekalian, berani tidak mengambil keputusan ya, untuk bersama Al-Quran ya, tiap hari dengan waktu-waktu yang kita berdisiplin untuk itu. Ya, kalau kita sudah ngambil subuh, duha, ya sudah, itu menjadi kegiatan penting kita. Jadi, monggo, ya, mari kita mengambil keputusan bersama Al-Quran setiap hari, kita belajar, kita tadarus, mengulang-ulang, menginstal di dalam otak kita, sehingga itu menjadi mindset penting kita. Demikianlah Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Ya, nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Agus Kaca telah memberikan paparannya pada kajian kali ini terkait dengan bagaimana tadarus Al-Quran bisa menjadi salah satu
habit yang baiknya kita biasakan juga.